meminta kejelasan. Ini mau gimana? Dan saya juga berhak untuk mempertahankan atau memperjuangkan hak saya juga. Nama saya Mirna Febriani, panggilannya Febri. Ini katanya ada info bahwa ada masalah tentang suami Mas Odi. Seperti apa sih masalahnya? Masalahnya kompleks, Pak. Satu, kalau untuk Pak Odi itu kan habis terkena serangan stroke, terus operasi di otak kanannya. Nah, saya rawat baik-baik dari rumah sakit sampai ke apartemen kami, Casa Grande. Tiba-tiba pas tanggal 6 April di Casa Grande terjadi insiden dugaan penculikan yang dilakukan oleh keluarganya atau kakak sama adiknya Pak Odi dengan bantuan oknum aparat tanpa sepengetahuan dan izin saya, padahal sebelumnya saya tidak memberikan izin, Pak. Itu. Karena kondisi Pak Odi memang lagi ngedrop lagi tanggal 1 April. Ternyata pas CT scan otak dan semua cek darah lengkap dengan EKG, Pak Odi masih ada penyumbatan di otak kiri dan otak kecil. Saya lagi beli makanan di mall Kokas. Seperti biasa setiap hari kan saya selalu beli makanan. Karena Pak Odi harus minum obat, tidak boleh telat. Cuman seperti biasa, saya nggak pernah ada terjadi seperti ini. Kalau Pak Odi, saya beli makanan, saya kunci dari luar, Pak Odi diem di dalam unit. Dia diem aja nunggu saya datang. Nggak pernah dia kemana-mana, dia bahkan takut ditinggal saya sendirian. Seperti itu. Setelah saya lihat CCTV di Casa Grande, memang ada saudaranya datang, jadi kakak kandungnya sama suaminya. Jadi pada Pak Odi masuknya, terus adik kandungnya Pak Odi dan juga oknum aparat berseragam polisi. Waktu itu saya turun jam 12 kurang 10 menit. Siang atau malam? Siang. Siang. Nah, saya mau beli makanan buat Pak Odi makan siang karena dia harus minum obat kan. Nah, jam 12 kurang 10 menit saya turun, saya lewat lobi. Sesampainya di lobi ada keributan. Saya malas ngelewatin mereka, akhirnya saya mau lewat kolam renang. Tapi saya mau balik ke kolam renang, saya dipanggil security, salah satu security yang namanya Pardan, menanyakan kepada saya, Bu, unit sekian-sekian, iya. Ada yang mau bertemu, Bu, siapa? Dia menyebutkan nama salah satu kakaknya Pak Odi yang menjemput Pak Odi itu. Saya bilang, satu nggak janjian, kedua kondisi Pak Odi itu lagi ngedrop. Baru 2 hari yang lalu keluar dari rumah sakit, jadi tolong jangan ditemuin siapa-siapa dulu. Karena tidak baik untuk kondisinya gitu loh. Saya pikir omongan saya diindahkan, nggak taunya pas saya pergi ke mall Kokas, sesampai saya ke unit lagi sudah tidak ada Pak Odi. Kondisi unit saya terbuka setengah pintunya, tidak ditutup, tidak dikunci. Di situ saya panik, saya turun nanya resepsionis pura-pura nggak tahu, padahal dia yang nelpon Pak Odi dari bawah ke atas. Karena di situ saya lihat CCTV ada jarak setengah jam dari saya turun sampai Pak Odi turun gitu loh. Nah, terus saya ngelihat CCTV, sebelumnya pihak security, kepala security bilang ke saya, Bu, memang 2 hari sebelumnya Pak Odi itu keluarganya datang menemui saya. Saya tanya, kenapa menemui Bapak? Itu kan keluarga suami saya, kenapa menemui Bapak? Hubungannya apa? Urusannya apa? Terus security itu, kepala security itu pusing, nggak bisa jawab, bingung, ketakutan. Saya bilang, berarti di sini Bapak mengkondisikan, saya bilang gitu. Dari tanggal 6 April sampai sekarang. Sekarang tuh tanggal 16 Agustus. Berarti antara 4 atau 3 bulan ya? Iya, 4 lebih, 4 bulan lebih, sampai 5. Sempat menghubungi juga kah atau seperti apa? Sempat menghubungi Pak Odi, percuma Pak, karena saya tahu handphonenya Pak Odi dikuasai sama para terlapor. Kalau akhir-akhir ini saya nggak tahu, karena saya memang tidak menghubungi lagi, karena percuma kalau saya hubungin fisiknya Pak Odi ada di mereka, gitu loh, percuma juga. Satu, pertama saya melaporkan Pak Odi adanya dugaan penculikan karena dengan bukti CCTV dan saksi. Kedua, saya membuat LP membawa lari anak saya, anak kami di bawah penguasaan yang berhak atau dari saya ibunya, karena anak itu masih di bawah umur. Yang ketiga, Pak Odi sebelum diculik sama mereka, Pak Odi melaporkan mereka, keluarganya ini,
LP penggelapan aset. Dan terakhir saya tahu ternyata sudah dicabut Pak LP-nya tanggal 31 Mei tanpa sepengetahuan dan izin saya. Karena itu kan yang digelapkan aset pernikahan kami Pak. Ya, jadi di sini saya sebagai istri sah dan juga seorang ibu gitu. Saya wajib dan berhak untuk memperjuangkan hak saya gitu kan. Satu, hak ibu. Anak saya juga kan udah kena dampaknya. Anak saya sudah tidak sekolah Pak, dikeluarkan dari sekolah karena apa? 7 bulan berturut-turut dari Pak Odi kena serangan stroke itu anak saya nggak masuk sekolah karena takut dijemput saya. Kalau dijemput saya kan otomatis pihak sekolah nggak akan boleh melarang. Nah itu satu. Kedua, udah kena dampaknya fisiknya juga, anak saya udah sakit, sehingga saya memperjuangkan hak saya sebagai ibu. Terus kedua, hak saya sebagai istri sah gitu loh, istri yang dimana saya udah baik-baik merawat suami, anak dan rumah tangga selama menikah kurang lebih 18 tahun. Sehingga dengan kejadian begini saya meminta kejelasan. Ini mau gimana? Dan saya juga berhak untuk mempertahankan atau memperjuangkan hak saya juga. Oke. Pesanku saja. Iya. Untuk suami saya yang sah masih menjadi suami saya, Pak Odi, pesan saya tolong tegasin maunya apa dan bagaimana. Karena di sini kita menikah secara resmi, hukum agama dan negara. Dan pernikahan ini bukan buat main-main. Pernikahan ini ada pertanggungjawabannya juga di mata Allah. Dan ketiga, anak gitu loh. Masa depan anak, masa depan kami juga, masa depan kamu sama saya. Tapi kalau caranya begini, nggak ada penyelesaian, ya maaf aja, saya akan berupaya secara hukum sampai benar-benar keadilan buat saya, baik sebagai seorang istri maupun seorang ibu.